Siapa yang tugasnya nyuci piring di rumah? Aku. Selain nyuci bawang, ngupas bawang sama nyapu. Tuh, tugas gue adalah nyuci piring. Nah, awal mula gue ditugaskan bercuci piring itu dari SD. Cuma pas SD itu cuma piring gue. Sekarang udah piring satu desa gue, yoi. Soalnya gue part time kebetulan nambah-nambahin duit. Kebutuhan banyak ya bunda. Gara-gara cuci piring, HP gue kesita. Mana tuh HP baru. Jadi ceritanya begini, gue waktu siang-siang nih kan, ini masih seminggu gue abis beli HP baru. Caper banget. Capernya ke siapa? Ke diri sendiri. Kayak so sibuk gitu. Padahal kayak nggak ada yang ngechat. Di situ gue inget banget gue lagi baca Wattpad. Nah, siang-siang jam 2 siang nih kan, abis makan siang otomatis ada cucian piring dong. Abis makan siang nih keluarga ada di rumah semua soalnya hari Minggu. Nah ya udah tuh, gue udah disuruh nyuci piring dari abis makan. Tapi gue yang kayak entar keterusan sampai jam 3 sore. Mak gue udah ngomel-ngomel kayak, dari tadi bukannya disuruh cuci piring, bukannya langsung cuci piring malah main HP mulu. Baca apa juga nggak jelas gitu. Mending pelajaran, ini malah baca nggak jelas dan segala macamnya. Di situ gue yang kayak udah sadar gitu. Ah iya anjir, udah kesorean nih. Masalahnya adalah ini anehnya keluarga gue makan malam tuh di sore hari. Nggak jelas, jadi kayak orang kan makan malam kayak jam 7 malam atau kayak jam 6 lah ya. Ini keluarga gue makan jam 4 sore itu buat makan malam. Nah situ posisinya udah jam 3 sore, otomatis udah mau makan malam dong. Piring-piring masih kotor gitu, belum dicuciin. Karena gue nggak punya piring banyak gitu, piring itu lagi. Bah, ya udah kita, gue udah yang kayak berniat, udah beranjak nih dari tempat duduk, pengen nyelesain satu bacaan dulu nih si season ininya nih kan. Ya lewat pak. Nah terus udah mau bacain ini, gue lagi nge-scroll tinggal dikit lagi karena kayak tanggung gitu kalau gue udahin terus gue cuci piring kayak ngelanjutin lagi kayak nggak enak gitu kan. Jadi kayak gue mau ngelanjutin satu episode itu. Pas lagi udah berdiri, mak gue tuh masih ngomel. Mak gue tuh beda tempat karena sama gue, jadi dia nggak tahu gitu kalau sebenarnya gue udah beranjak dari tempat duduk, udah pengen OTW ke dapur. Jadi masih ngomel. Gue yang kayak gedek gitu. Ini jangan ditiru, mohon maaf lahir dan batin. Gue ngomong, bacot. Gue ngomong gitu dan gue nggak tahu di belakang gue ternyata ada mak gue. Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita aja. Di kemarin gue naik Grab, terus gue mendapatkan abang-abang yang 11-12 sama gue. Maksudnya pakai kerudung? Enggak dong. Jadi maksudnya dia tuh suka ngobrol, suka cerita-cerita. Biasanya apa sih abang-abang Grab kalau misalnya nanya-nanya ke kita? Paling gak jauh-jauh dari sekolah di mana atau kuliah di mana, semester berapa, jurusan apa, pekerjaannya apa, golongan darah, zodiak. Enggak, itu berlebihan. Awal-awal nih emang abang-abang gue nih nanyanya kayak gitu. Abang-abang gue nggak tahu abang-abangan. Pokoknya awal-awal tuh dia nanyainnya ke hal-hal basic yang tadi gue sebutin. Sampai di mana tiba-tiba dia ngeramal gue. Dia bilang nih kayaknya mbaknya nih tipe orang yang nggak mudah percaya sama orang ya. Terus gue mendengar itu kayak langsung, masnya Pak Tarno ya? Belum gue jawab nih, abang-abangnya langsung bilang kayak, ya saya juga sama sih kayak gitu. Soalnya saya dulu pernah percaya sama teman saya, tapi saya merasa ditipu gitu. Kenapa? Karena temennya ternyata tuh gay selama ini. Dia temennya selama 10 tahun dan dia nggak tahu. Mendengar itu gue langsung kayak, wah tertarik banget. Gue mau ceritain pengalaman gue naik ojol yang kurang menyenangkan. Jadi ini kejadian baru banget tadi siang pas gue dari Detos balik mau ke rumah nih. Terus pesen ojol ya kan, karena kalau mau minta jemput ayang nggak punya gitu, adanya ayang orang, nggak boleh dong. Nah terus pesen dari awal gue udah ngerasa aneh karena pas dapet drivernya ini dia tuh nggak ngechat di aplikasinya, tapi malah nelfon gue lewat WA. Cuma tetap gue angkat kan, karena emang biasanya mungkin gue mikir kayak, oh mungkin dia udah ngechat tapi gue belum masuk gitu sinyalnya ke gue. Terus pas gue angkat, dia nanya posisinya di mana, mau jemput segala macam. Terus gue bilang ya depan Detos. Terus udah oke, saya kesana. Terus sebelum itu dia juga sempat nanya, sebelumnya mau nanya ini dengan mbak siapa ya gitu. Terus gue yang kayak bingung kan, lah kan di display nama aplikasinya ada nama gue, kenapa dia nanya lagi? Mungkin belum baca, mungkin terburu-buru gitu kan. Jadi kayak gue bilang, oh iya saya Yasmin, gue bilang gitu. Udah kan mati. Terus gue cek buka aplikasinya dan ternyata dia nggak ngechat apapun di aplikasi tersebut gitu. Jadi dia langsung nelfon gue tuh. Udah kan, gue nungguin nih si abang-abangnya sampai nyampe. Singkat cerita udah nyampe, terus gue naik ke pundak abangnya. Enggak dong, ke jok belakang lah. Pas naik, nah si abang-abangnya ini ngomong kan, udah siap gitu. Terus gue bilang iya udah. Terus diem. Terus gue yang kayak nungguin juga, nih nungguin apa nih. Terus tiba-tiba dia nengok lagi, udah siap belum mbak gitu. Udah, pas gue bilang gitu kan. Terus akhirnya barulah jalan. Nah di perjalanan ini dia nggak ngajak gue ngobrol. Cuma sesekali, gue nggak tahu nih orang pengen nanya sesuatu ke gue tapi malu atau lupa mau nanya apa, gue nggak paham. Jadi dia sempet kayak jalan terus kayak nengok ini, tapi tangannya gerak gitu. Jadi kayak emang mau ngajak gue ngobrol gitu, tapi cuma berhenti habis itu. Jadi kayak ini, terus diem. Nih jalan lagi, gue kan bingung kan, kenapa ini orang gitu kan. Dan itu nggak cuma 1 kali 2 kali aja, tapi kayak 3 kali gitu. Jadi kayak pas ngomong kayak gitu diem, terus jalan lagi, nggak lama dia kayak gitu lagi, terus nggak lama kayak gitu lagi. Terus sampai di mana udah hampir mau deket rumah gue, akhirnya nih
abang-abangnya baru nanya ke gue, dan nanyanya apa? Gue pikir penting kan gitu, dari tadi kagak jadi nanya mulu karena belibet gue ceritainnya. Yang ditanyain adalah, kok pulang sendirian aja sih mbaknya, nggak punya pacar apa gimana mbak? Tapi nggak selancar ini, jadi dia ngomong tuh agak terbata-bata gitu. Jadi gue yang kayak, hah? Nggak punya, gue gituin kan. Jadi karena maksud gue kayak, lah basa-basinya aneh banget gitu. Sebenarnya gue tuh sempat beberapa kali kayak naik ojol terus ditanya kayak, kok naik ojol sih nggak sama pacarnya gitu. Tapi kayak nadanya tuh nada biasa santai gitu nanya ke kita. Cuma ini tuh beda gitu loh si mas-mas ini nanyanya, makanya gue langsung jawab, hah nggak punya gitu. Jadi kayak langsung mematikan topik biar nggak usah ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan by the way, gue pikir nih si mas-mas ini tahu arah rumah gue, karena biasanya kalau driver yang nggak tahu itu dia suka bilang ke gue kayak, mbak saya nggak tahu, kurang tahu. Coba siapa yang pernah cobain permen coklat ini? Ya ini tuh permen coklat tapi bentukannya kayak watak lu semua. Apaan tuh? Batu. Gue pertama kali nyobain ini di kelas 4 SD, dan di kelas itu gue yang pertama kali mencoba dan membawa makanan ini ke sekolah gue. Jadi gue nemuin ini tuh di Century-nya Margo waktu itu abis balik dari Sanggar. Kalian tahu kan kalau gue pernah Sanggar. Nah itu tuh waktu itu baliknya gue ke Margo sama gue, terus ke Century, mak gue lagi nyari apa gue lupa. Terus gue melihat permen itu yang tadi, permen coklat. Gue melihat kayak, ih sesuatu yang baru, unik, gue beli lah. Itu hari Minggu, besokannya ke sekolah dong gue bawa tuh permen dengan niat hati emang ingin pamer. Dan bener aja dugaan gue, teman-teman kelasan gue pada kepo kayak, ih itu apa. Jadi pas istirahat gue makan kan, gue sengaja tunjukin ke mereka semua. Terus mereka kira gue makan batu. Gue bilang, enggak ini tuh permen coklat, lu mau nih cobain aja, gue kasih. Terus kayak mereka tuh langsung kayak seneng dan kayak, wah keren banget ini makanan, kayak bentuknya lucu, unik, batu tapi ternyata ada coklat. Nah gue melihat ekspresi mereka yang senang dan kayak gue jadi ikutan kayak, gue keren banget bawa makanan ini. Ngerti gak sih, kayak pamer gue berhasil nih. Akhirnya gue kasih ke satu kelas tuh, gue cobain ini. Gue beli cuma 1 bungkus ya, karena kan emang ya elah gue beli pakai duit gue sendiri, mana ada duit gue banyak. Itu kayaknya harganya tuh belasan ribu, hampir 20 ribu apa 20 ribu gue lupa, pokoknya lumayan lah gitu, karena itu gue beli pakai di tabungan gue. Jadi kayak gue cuma beli 1, udah habis, mereka pada minta lagi, sih besok bawa lagi dong. Buset, dikira duit gue tinggal metik kali ya. Gue permasalahan waktu SD itu, gue gak ngerti kenapa gue punya sifat yang kayak gue tuh suka banget jadi pusat perhatian. Yang kayak tadi tuh, misalnya gue bawa makanan terus semua orang suka sama makanan gue, terus akhirnya tiap hari mereka minta ke gue, dan gue suka lah. Intinya energi dari itu yang kayak mereka tuh ke gue gitu. Maksudnya aduh gimana ya ngejelasinnya, susah banget deh. Kayak gue tiap hari ditunggu tuh di kelas gara-gara pengen bawa coklat. Jadi kayak setiap Senin tuh mereka semua menunggu kehadiran gue untuk meminta coklat. Sampai di mana akhirnya itu kagak dijual lagi tuh di Century. Udah pupus, gue udah nggak ada lagi tuh yang bisa gue banggain atau gue pamerin ke teman-teman gue. Coba kalau kalian semua pernah pamer apa ke teman-teman kalian waktu kalian SD?